Halo guys, perkenalkan nama saya Rifki Febrian dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0903 1282 328051. Di video kali ini kita akan membahas peran ilmu komunikasi di dalam dunia teknologi dan komputer. Doing the things that I never would know. Treat me like what G's. Don't get me dirty. Love on me. Banyak dari kita mungkin menganggap bahwa teknologi itu semata-mata tentang kode, algoritma, perangkat keras, atau software. Tapi kenyataannya, teknologi dan komunikasi itu saling melengkapi loh. Bayangkan, tanpa komunikasi yang baik, bagaimana sebuah tim bisa bekerja sama dalam mengembangkan aplikasi yang kita gunakan sekarang? Atau bagaimana perusahaan bisa memastikan pengguna paham cara menggunakan aplikasi yang mereka buat? Nah, di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana ilmu komunikasi itu bukan hanya penting dalam interaksi sehari-hari antar manusia, tapi juga penting dalam dunia teknologi dan komputer. Check it out! Dalam dunia pengembangan teknologi, komunikasi adalah elemen kunci yang menentukan kesuksesan proyek. Proses pengembangan perangkat lunak melibatkan berbagai peran, seperti programmer, desainer, dan project manager. Semua anggota tim ini harus berkolaborasi dengan efektif. Mengapa komunikasi itu penting? Saat mengembangkan aplikasi, tim harus memahami kebutuhan klien dengan jelas. Misalnya, ketika klien memberikan spesifikasi, programmer perlu memahami apa yang diinginkan agar bisa menyusun kode yang tepat. Disinilah komunikasi yang baik masuk. Tanpa pemahaman yang jelas, bisa saja terjadi kesalahpahaman yang fatal. Bayangkan, ada tim yang sedang mengerjakan aplikasi untuk sebuah restoran. Klien menginginkan fitur pemesanan online, namun jika desainer dan programmer tidak berkomunikasi dengan baik, desainer mungkin merancang antarmuka yang sangat visual tetapi tidak praktis. Akibatnya, pengguna kesulitan menggunakan aplikasi, dan itu bisa mengakibatkan ketidakpuasan klien. Komunikasi yang efektif tidak hanya mencegah kesalahpahaman, tetapi juga memastikan bahwa produk akhir memenuhi ekspektasi semua pihak. Selain itu, komunikasi yang baik membantu membangun kepercayaan dalam tim, sehingga anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide dan masukan. Dalam banyak kasus, tim yang memiliki komunikasi yang baik dapat menyelesaikan proyek lebih cepat dan lebih efisien. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa komunikasi bukan sekedar tambahan, tetapi merupakan fondasi dari keberhasilan proyek. Sekarang, mari kita bahas Human Computer Interaction atau yang disingkat HCI. HCI adalah yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi lainnya. Dalam konteks ini, ilmu komunikasi berperan penting dalam merancang antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna. Mengapa HCI itu penting? Ketika kita menggunakan aplikasi, kita tidak hanya berinteraksi dengan sistem, kita berkomunikasi dengan cara kita memahami antarmuka. Desain antarmuka yang baik harus menggunakan prinsip komunikasi visual yang efektif. Misalnya, ikon, warna, tata letak, semua harus dirancang agar pengguna dapat dengan mudah memahami bagaimana menggunakan aplikasi. Pikirkan tentang aplikasi seperti Spotify atau WhatsApp. Antarmuka mereka dirancang dengan sangat intuitif. Tombol-tombolnya jelas, navigasinya mudah, dan pengguna tidak perlu berjuang untuk menemukan fitur yang mereka inginkan. Semua ini merupakan hasil dari komunikasi yang baik antara tim desain dan tim pengembang. Selain itu, penting untuk melakukan pengujian pengguna untuk mendapatkan umpan balik dari orang-orang yang sebenarnya akan menggunakan aplikasi. Umpan balik ini sangat berharga dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa antarmuka benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan memfokuskan pada HCI, kita tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan retensi pengguna. Ketika pengguna merasa nyaman dengan aplikasi yang mereka gunakan, mereka akan lebih cenderung untuk terus menggunakannya.
Sekarang, kita masuk ke komunikasi data. Meskipun terdengar teknis, komunikasi data sebenarnya adalah bagian besar dari bagaimana sistem teknologi berfungsi. Data adalah bahasa yang digunakan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Tetapi juga bagaimana komputer berkomunikasi dengan kita sebagai manusia. Misalnya, ketika kita mengirim email atau membuka website, ada komunikasi data yang terjadi di balik layar antara server dan perangkat kita. Komputer mengirimkan dan menerima data melalui jaringan. Namun, ini baru satu sisi dari komunikasi data. Di sisi lain, data yang dihasilkan oleh komputer juga harus disampaikan kepada manusia dengan cara yang mudah dimengerti. Ketika tim bisnis atau manajemen menggunakan analitik data untuk mengambil keputusan, data yang disajikan harus mudah dipahami. Jika data disajikan dalam bentuk tabel yang panjang dan rumit, kemungkinan besar akan sulit diinterpretasikan oleh manajer atau tim marketing. Oleh karena itu, penggunaan visualisasi data seperti grafik atau diagram sangat penting. Ini adalah contoh nyata bagaimana data berkomunikasi dengan manusia. Katakanlah, seorang manajer penjualan ingin mengetahui kinerja produknya dalam 3 bulan terakhir. Daripada melihat baris demi baris angka, mereka lebih mudah memahami informasi ini disajikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan tren penjualan secara visual. Dengan demikian, keputusan bisnis bisa dibuat lebih cepat dan lebih tepat. Jadi, komunikasi data membantu mengubah angka-angka mentah menjadi informasi yang bermakna dan bisa diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Dalam dunia teknologi, komunikasi juga memainkan peran penting dalam keamanan cyber. Ancaman digital seperti malware, phishing, dan serangan cyber lainnya tidak hanya memerlukan perlindungan teknis, tetapi juga komunikasi yang efektif kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari pengguna hingga staf perusahaan. Mengapa komunikasi penting dalam cyber security? Serangan cyber bisa terjadi kapan saja dan seringkali disebabkan oleh kesalahan manusia. Banyak serangan terjadi karena pengguna tidak menyadari ancaman, seperti membuka email phishing atau mengunduh lampiran yang mencurigakan. Disinilah pentingnya komunikasi. Informasi tentang ancaman cyber harus disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh pengguna, baik melalui pelatihan, webinar, atau kampanye kesadaran. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menyebarkan kampanye kesadaran phishing dengan menggunakan poster atau email internal yang jelas dan langsung memperingatkan staf untuk berhati-hati terhadap email mencurigakan. Komunikasi yang baik dapat melibatkan visual seperti contoh email phishing, disertai tips sederhana seperti jangan klik link mencurigakan atau periksa alamat pengirim dengan seksama. Komunikasi dalam proses keamanan tidak hanya untuk pengguna. Tim IT juga harus memiliki proses komunikasi internal yang jelas dalam menangani ancaman cyber. Ketika serangan terjadi, respons cepat dan komunikasi yang jelas antar tim dapat membuat perbedaan besar dalam menanggulangi serangan dan meminimalkan kerusakan. Protokol darurat yang efektif harus selalu dilandasi oleh komunikasi yang kuat dan terarah. Komunikasi yang efektif dalam cyber security tidak hanya soal menyampaikan informasi teknis, tetapi juga soal menyusun pesan yang jelas, menarik, dan bisa dipahami oleh siapa saja. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih siap dalam melindungi diri dari ancaman digital yang terus berkembang. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang peran ilmu komunikasi dalam dunia teknologi dan komputer. Seperti yang kita lihat, komunikasi memainkan peran penting di setiap tahap perkembangan teknologi, mulai dari pengembangan perangkat lunak hingga menjaga keamanan cyber. Mari kita ringkas kembali poin-poin utama yang telah kita bahas.
Komunikasi dalam pengembangan teknologi adalah fondasi yang memastikan tim bisa bekerja sama dengan baik, berbagi ide, dan memastikan hasil akhir sesuai dengan kebutuhan pengguna. Human Computer Interaction atau HCI menunjukkan bagaimana komunikasi visual membantu teknologi menjadi lebih user-friendly, menjadikan teknologi mudah dipahami, dan digunakan oleh orang dari berbagai latar belakang. Komunikasi data mempermudah kita untuk memahami dan menggunakan informasi kompleks dengan cara yang lebih visual dan terstruktur. Dan terakhir, komunikasi dalam keamanan cyber sangat penting untuk melindungi kita dari ancaman digital dengan menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Ilmu komunikasi bukan hanya soal berbicara atau menulis. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa menyampaikan ide dan informasi dengan cara yang paling efektif. Dalam dunia teknologi yang terus berkembang, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik bisa menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan, antara produk yang sukses dan yang gagal di pasar. Saya harap kalian mendapatkan wawasan baru dari blog ini dan mulai menyadari pentingnya komunikasi di setiap aspek teknologi. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kemampuan komunikasi kalian, terutama jika kalian tertarik dengan dunia teknologi dan komputer. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar teknologi dan ilmu komunikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.